Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di playlist perpajakan dari channel YouTube Dakarim TV. Ya, kali ini kita akan berbicara mengenai PPh pasal 21. Ya, jadi kita hari ini akan belajar sedikit mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini merupakan bagian dari withholding tax atau yang biasa disebut dengan PPh Potput. Jadi kalau teman-teman belajar di brevet ya, untuk bagian PPh 21 ini akan dipelajari pada saat kita belajar di bagian PPh Potput. Ya. Meskipun kita tahu bahwa PPh 21 ini biasanya nanti ada nyerempet-nyerempet ke PPh orang pribadi ya. Nah, kalau PPh orang pribadi itu kita bertindak sebagai biasanya kita bedanya apa? Antara PPh orang pribadi dengan PPh 21, karena PPh 21 ini juga nyangkut orang pribadi ya, yang menjadi subjek dari PPh 21 ini adalah orang pribadi. Lalu banyak pertanyaan apa hubungannya dengan PPh OP. Nah, kalau PPh OP itu kita berbicara dari sudut pandang si subjek pajaknya ya. Jadi kalau PPh orang pribadi misalnya kita itu menghitung pajak kita ya. Nah, kalau PPh 21 ini kita menghitung dari sudut pandang pemotong biasanya, ya. Karena PPh 21 ini biasanya terkait dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri, ya. Jadi PPh 21 ini meskipun mirip-mirip dengan PPOP sebenarnya berbeda ya. Karena di PPh 21 ini kita melihatnya dari sudut pandang si pemotong. Baik. Baik, kita mulai pembahasan mengenai PPh 21. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan dia subjek pajak dalam negeri. Ya. Karena kita bicara PPh 21 berarti kita bicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ya, dan dia subjek pajak dalam negeri. Baik. Selanjutnya, pemotongan PP pasal 21 ya. Gaji, upah, honorarium. Nah, di sini pemotongan PPh pasal 21 atau 26 ya. Jadi kalau 21 itu adalah PPh pasal 21 adalah untuk SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Kalau dia subjek pajaknya luar negeri, maka dia dipotong PPh pasal 26. Nah, gaji, upah, honorarium atau tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi kalau kita bicara mengenai PPh 21, kita bicara mengenai orang pribadi. Tidak boleh badan. Badan bukan merupakan subjek dari PPh pasal 21 ataupun 2. Bukan merupakan subjek dari PPh pasal 21. Ya. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 dan atau PPh 26 yang terhutang untuk setiap bulan kalender. Jadi si pemotong ini wajib melakukan pemotongan. Jadi dia wajib melakukan penghitungan, memotong, lalu menyetorkan, setelah itu melaporkan PPh 21 atau PPh pasal 26 yang terhutang setiap bulan kalender. Nah, selanjutnya siapa saja yang menjadi pemotong PPh pasal 21 atau 26? Yang pertama adalah pemberi kerja. Ya. Yang dipotong pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi, badan baik pusat maupun cabang atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai. Jadi yang disebutkan pemotong itu salah satunya yang pertama adalah pemberi kerja,
Yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan kepada penerima penghasilan. Lalu pemotong berikutnya adalah dana pensiun, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua maupun jaminan hari tua. Lalu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan badan usaha, imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri, honorarium kepada peserta diklat atau magang. Lalu yang berikutnya adalah penyelenggara kegiatan atas imbalan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan satu kegiatan. Jadi ini yang disebut dengan pemotong. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan dia pemberi kerja, tapi dia bukan pemotong PPh 21 atau 26. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, dan pemberi kerja orang pribadi bukan usahawan atau pekerja bebas. Jadi teman-teman bahwa kalau misalnya seseorang bekerja di tiga pihak ini, yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan pemberi kerja orang pribadi bukan usahawan atau pekerja bebas, maka dia yang bekerja di sini itu atas penghasilannya tidak akan dipotong PPh 21 ataupun 26. Jadi, orang-orang yang bekerja di sini wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPh-nya sendiri melalui mekanisme SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, kalau kantor perwakilan negara asing, itu jelas organisasi-organisasi internasional. Nah, ini pemberi kerja orang pribadi bukan usahawan atau pekerja bebas. Nah, ini kita harus tahu yang namanya usahawan atau pekerja bebas itu seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda kerja jadi perawat di dokter, nah dokter ini kan pekerjaan bebas. Nah, dia wajib melakukan pemotongan. Nah, kalau ada orang bekerja sebagai office boy di kantor pengacara, nah pengacara ini salah satu yang termasuk sebagai pekerja bebas. Maka biasanya pekerja bebas ini merupakan pemotong dari PPh 21, sehingga penghasilannya akan dipotong. Tapi kalau misalnya ada kita, ya, seseorang memperkerjakan orang lain sebagai asisten rumah tangga. Nah, sedangkan si orang yang memberi pekerjaan ini merupakan karyawan karyawan di suatu perusahaan, otomatis si pemberi kerja ini bukan merupakan pekerja bebas. Dia merupakan karyawan dan dia memperkerjakan asisten rumah tangganya. Nah, berarti dia adalah pemberi kerja orang pribadi, bukan pekerja bebas, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya. Jadi kalau Anda ada asisten rumah tangga kerja, atau ada supir kerja sama kita, dan kita adalah karyawan biasa yang bukan pengusaha ataupun pekerja bebas, maka kita tidak boleh melakukan pemotongan PPh 21. Baik, selanjutnya penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 biasanya dibagi 4, ya. Tadi kan juga kita bicara di atas tadi yang merupakan apa sih menjadi objek atau siapa aja yang dikenakan PPh pasal 21 biasanya dibagi 4 bagian, ya. Yaitu pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Jadi pegawai ini terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sedangkan bukan pegawai ini banyak. Nah, yang bukan pegawai ini banyak nih. Ada yang disebut dengan salah satunya melakukan pekerjaan bebas, ya. Ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, ya, artis, pemain musik, pembawa acara, dan sebagainya. Ini silakan dibaca. Dan ini bukan merupakan pegawai. Ya. Lalu mantan pegawai,
Ya, mantan pegawai ini ada anggota, ya mantan pegawai itu bisa juga pensiunan ataupun anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Ya, ini lalu ada juga peserta kegiatan. Ya, peserta kegiatannya kalau misalnya ada perlombaan, rapat, konferensi, kepanitiaan, sidang, pertemuan, pelatihan, magang. Nah, ini kan ada kegiatannya. Nah, kalau yang menerima jasa atau uang, imbalan, honorarium itu dipotong PPh 21. Ada juga disebut penerima uang pesangon, pensiun, atau ini yang terkait dengan mantan pegawai juga nih. Atau uang manfaat, pensiun, THT, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk para ahli warisnya. Nah, kita bicara definisi pegawai. Pegawai itu bisa dikatakan pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, termasuk pegawai berdasarkan kontrak sepanjang bekerja full time. Jadi dia harus full time. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja. Ya, jadi tidak teratur nih. Kalau masuk dibayar, kalau tidak masuk tidak dibayar. Berdasarkan jumlah hari kerja, unit yang dihasilkan, atau jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Filosofinya mengacu kepada unskilled labor, bukan pekerja ahli ya, dan dipekerjakan untuk kegiatan utama perusahaan. Contohnya buruh pabrik. Nah, ada juga yang bukan pegawai. Bukan pegawai itu selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 sebagai jasa atau sebagai imbalan atas pekerjaan jasa atau kegiatan tertentu. Biasanya memiliki keahlian tertentu dan dipekerjakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Contohnya misalnya orang-orang maintenance, ya servis AC, nah ini juga merupakan salah satunya bukan pegawai. Nah, lalu apa aja yang menjadi objek dari PPh 21? Yang utama tentu saja penghasilan pegawai tetap berupa gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja, dan sebagainya. Lalu ada imbalan kegiatan. Nah, ini uang saku, uang rapat, honor, penghasilan pensiun, pesangon, JHT, ya, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan bukan kepada pegawai. Nah, ini yang tadi honor, fee, ya. Kalau untuk servis AC gitu. Nah, ini termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat deemed profit. Tapi kalau kita bicara natura sekarang dengan adanya PMK 66 ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, natura itu sekarang sudah merupakan objek pajak kecuali yang dikecualikan. Nah, ini slide-nya masih berdasarkan yang lama nih ya. Jadi yang disebutkan bukan objek pajak PPh 21 itu pembayaran manfaat santunan, lalu ada bukan yang bukan objek itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Jadi kalau yang merah ini, kenapa dia bukan merupakan manfaat, bukan merupakan objek, karena ini pembayaran pajaknya atau pengenaan pajaknya sudah dikenakan pada saat dia menerima gaji pada saat dia melakukan pembayaran premi, ya, premi asuransi. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, itu biasanya tidak boleh jadi pengurang pada saat menghitung PPh atau pada saat menghitung penghasilan kena pajak. Ya, jadi dikenakan di situ. Nah, karena sudah dikenakan di situ, maka pada saat menerima manfaat santunan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa ini, maka sudah tidak dikenakan pajak lagi.
Kenapa begitu? Karena kan tidak mungkin, kurang etis seandainya orang sudah dalam kondisi kecelakaan, sakit ya, meninggal, lalu eh, dapat santunannya dipotong pajak. Jadi tidak boleh, tidak etis lah. Jadi tidak dipotong di situ. Tapi sebenarnya dikenakan pajak nggak? Dikenakan karena pada saat bayar premi itu dari penghasilan yang sudah dipotong PPh-nya ya, karena tidak boleh jadi pengurang. Lalu beasiswa, ya beasiswa ini harus sesuai dengan Undang-Undang pasal 3 ayat 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Lalu zakat yang diterima dari lembaga amil zakat, nah itu udah pasti, masa ada zakat dipajakin kan nggak mungkin. Ya. Lalu iuran pensiun, ya, iuran pensiun ini yang dibayar kepada dana pensiun atau BPJS tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Jadi iuran pensiun ini yang dibayar oleh pemberi kerja ini dia bukan objek PPh 21. Jadi enggak. Kenapa itu enggak menjadi objek? Karena nanti pada saat uang pensiunnya cair, nah pada saat uang pensiunnya cair, pensiun tersebut akan dipotong pajak PPh 21. Nah, yang biru tua ini adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini sudah dikecualikan sekarang. Mulai tahun 2023, sebenarnya dari 2022 sudah dimulai, bahwa yang disebut dengan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan sekarang sudah menjadi objek pajak dengan adanya PMK nomor 66 tahun 2023. Ya. Nah, ini teman-teman kalau melihat kode objek pajak PP pasal 21, ini yang tidak final. Ini kode objek pajaknya. Ini masih kode objek pajak, nanti tinggal diulang-ulang aja, bisa dibaca. Nah, ini perlakuan perpajakan atas jam sostek atau premi asuransi lainnya, ya. Kalau kita bicara iuran asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa dwiguna atau beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja, maka ini boleh dijadikan biaya oleh perusahaan dan merupakan objek penghasilan bagi si karyawan, termasuk di dalamnya eh, premi JKK dan JPK. Itu kalau dibayar oleh pemberi kerja. Kalau dibayar oleh karyawan, nah, dia bukan biaya, jadi tidak boleh jadi pengurang. Nah, dan bagi si tidak menjadi pengurang bagi penghasilan karyawan. Nah, ini jadi konsepnya begini. Jadi kalau dia dibayar oleh pemberi kerja, dia merupakan penghasilan. Langsung ditambah ke penghasilan, dibayar pajaknya. Nah, kalau dibayar oleh karyawan, jadi kalau misalnya gajinya 1 juta dipakai buat bayar premi, dia 50.000, berarti kan dia terima 950. Tapi pajaknya tetap dihitung dari yang 1 juta, karena itu bukan biaya bagi karyawan. Kenapa? Jadi ini dipajakin. Nanti pada saat menerima santunan tersebut, ya, santunan dari kecelakaan kerja, kesehatan, jiwa, pada saat menerima santunan itu sudah bukan merupakan objek pajak lagi. Berbeda berbanding terbalik dengan iuran pensiun terkait dengan jaminan hari tua. Nah, yang dibayar oleh pemberi kerja ini boleh menjadi biaya bagi perusahaan, pengurang penghasilan bruto, pengurang penghasilan kena pajak. Lalu bagi si karyawan juga bukan merupakan penghasilan. Jadi tidak akan menambah pajaknya. Ya. Dan yang dibayar oleh karyawan, ya kalau dibayar oleh karyawan itu jadi pengurang. Jadi kalau gajinya 1 juta bayar premi asuransi jaminan hari tua 50.000, maka pajaknya dihitung dari 950.000. Kenapa? Karena pemajakannya akan dilakukan pada saat pencairan dari iuran pensiun tersebut. Jadi kalau kita menerima manfaat nanti pada saat sudah pensiun, nah kita terima manfaat pensiun, maka itu akan dikenakan pajak. Jadi nggak 2 kali kena pajaknya. Nah, ini adalah besaran iuran sosial tenaga kerja ya. Ini harus dihafal.
Ini tarifnya sekarang. Ya. Ini berdasarkan PP nomor 46 tahun 2015. Ini perhitungan PP komponen jaminan sosial tenaga kerja. Nah, lalu yang berikutnya kita bicara mengenai penghasilan tidak kena pajak. Penerapan PTKP ditentukan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Nah, untuk diri pribadi, wajib pajak itu 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Ya. Tambahan 4,5 juta per tahun untuk WP yang sudah menikah. Tambahan 4,5 juta per tahun per anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3. Ya. Dan tambahan 54 juta per tahun, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Nah, ini perkembangan PTKP dari tahun 2009 sampai 2016 ya. Yang awalnya 15.840.000, sekarang sudah 54 juta. Nah, yang boleh menjadi tanggungan, nah PTKP itu kan ada K0, K0, K1, K2, K3. Yang boleh menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda. Ya, dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Ya, garis keturunan lurus ya. Jadi, keluarga sedarah itu ayah, ibu, anak kandung. Ya, kalau semenda itu lurus, mertua, anak tiri, ya itu boleh. Anak angkat sepanjang sudah ada penetapan, itu boleh. Nah, kalau ke samping itu nggak boleh. Yang namanya saudara kandung, saudara ipar, itu tidak boleh menjadi tanggungan. Ya. Tanggungan hanya garis lurus ke atas atau ke bawah. Ya. Kalau ketika dia udah ke samping, itu sudah tidak boleh. Nah, PTKP untuk karyawati, ya kalau dia kawin, hanya untuk diri dia sendiri, berarti TK0. Ya. Kalau kawin, suami tidak punya penghasilan, nah berarti diri sendiri, lalu ada status kawinnya, lalu tanggungan maksimal 3. Ini untuk khusus karyawati ya, karyawan bukan. Kalau tidak kawin, maka dia diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Nah, ini kalau suami tidak berpenghasilan harus menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendah kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, ini tarif PPh 21. Nah, ini udah sesuai dengan undang-undang baru ya. Sampai dengan 60 juta itu 5%. Kalau dulu kan sampai dengan 50 juta. Sekarang sampai dengan 60 juta itu 5%. 60 sampai 250 juta itu berarti 190 jutanya ya. 60 sampai 250 juta itu lapisan keduanya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%. Di atas 5 miliar ada 35%. Nah, ini berikutnya kita bicara mengenai dasar pengenaan PPh pasal 21. Ya, jadi pegawai tetap itu kenanya dari penghasilan neto dikurang PTKP. Kalau tidak tetap, itu ada 2 dibagi. Ada bulanan, ada harian. Kalau bulanan, penghasilan bruto dikurang PTKP. Kalau harian, penghasilan bruto dikurang 450.000. Ya, kalau penghasilan brutonya lebih dari 4,5 juta sampai 10,2 juta, dikurang PTKP harian. Tinggal dibagi aja. Lalu kalau yang lebih dari 10,2 juta, itu langsung dipotong PTKP. Kalau pensiunan itu berkala ya, itu di penghasilan neto dipotong PTKP. Kalau bukan pegawai berkesinambungan, ya, jadi dia bukan pegawai tapi terimanya berkesinambungan. Nah, itu 50% kali penghasilan bruto dikurang PTKP bulanan. Ya, ini dihitung secara kumulatif. Lalu berkesinambungan tidak termasuk pasal 13 ayat 1, 50% kali penghasilan bruto.
Lalu tidak berkesinambungan 50% kali penghasilan bruto. Nah, lalu komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, itu penghasilan bruto kumulatif. Peserta kegiatan itu dipotong dari penghasilan bruto, jadi tidak ada PTKP-nya. Nah, ini perhitungan PPh 21 ya. Jadi untuk pegawai tetap itu gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun, JHT, tunjangan hari tua yang dibayar sendiri. Tadi kita udah bahas. Nah, ini ketemu penghasilan neto setahun atau disetahunkan, dikurangi dengan PTKP, ketemu